Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Wasolna, kita sudah sampai kemarin, kita setelah bahas tentang apa? Maratibul qiraah atau maratib tentang bacaan Al-Qur'an atau tata cara membaca Al-Qur'an. Ada berapa tata cara membaca Al-Qur'an? Ada 3 atau 4 ya. Nah, lebih disimpulkan lagi jadi 3 karena semuanya nanti itu termasuk dari tartil. Apa semua? Tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadar. Ayo. Nah, barang siapa yang membaca dari 3 ini, maka dia dikatakan murattil. Seorang yang murattil. Nah, adapun bacaan keempat yang tidak sah, yaitu bacaan apa? Al-hazramah. Bacaan cepat yang tidak memperhatikan panjang pendeknya atau tidak memperhatikan tajwidnya. Hazramah tidak sah. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas tentang huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah. Huruful hijaiyah atau huruf-huruf dalam berbahasa Arab menurut ahli lughah itu ada 28. Ada berapa? 28. Apa saja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ba, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, hamzah ya. Ada yang menulis hamzah juga, ada cuma ya. Kalau yang tidak menulis hamzah di belakang berarti dia menyertakan alif tadi sudah satu kali dengan hamzah. Hamzatul qata', tamam. Itu menurut bahasa. Ahli lughah. Lughatul Arabiyah mengatakan huruf abjadiyah itu, huruf hijaiyah itu ada 28 yang telah kita baca tadi. Adapun menurut qiraat beda lagi. Jadi menurut ulama qiraat huruf itu beda lagi. Tidak sama dengan pengertiannya ahli lughah. Bagaimana menurut ahli qiraat itu huruf? Apa saja huruf bagi menurut mereka? Menurut ulama qiraat, huruf itu tergantung makharijul huruf. Jadi jadi menurut ahli ulama qiraat tadi apa? Huruf itu tergantung makharijul huruf. Tergantung yang keluar dari tempat keluarnya. Jadi bagi mereka itu huruf itu tidak penting. Bukan yang utama. Tamam? Yang utama itu apa? Makharijul huruf. Jadi yang pengenalan yang paling utama bagi ulama qiraat itu makharijul huruf. Karena dari makharijul huruf kita tahu jumlah huruf. Beda dengan ahli lughah tadi. Lughatul Arabiyah. Ahli lughah mengatakan kelas huruf itu 28. Samanya yushrun. Tapi kalau ulama qiraat, kalau mau tahu huruf harus tahu makharijul huruf. Maka kemudian berapa makharijul huruf menurut para ulama qiraat? Tentunya berbeda ya. Ulama berbeda pendapat tentang makharijul huruf, berbeda pendapat tentang jumlah makharijul huruf. Akan tetapi sebagian besar, artinya jumhur. Kalau jumhur itu berarti sebagian besar, 80%. Sebagian besar ulama qiraat berpendapat bahwa makharijul huruf ada 17. Sebagian besar ulama qiraat berpendapat bahwa makharijul huruf ada 17. Maka dari makharijul huruf yang 17 inilah keluar huruf.
Nah, kemudian yang 17 tadi ini, yang 17 tadi, makharijul huruf yang 17 itu berada pada 5 tempat. Terangkum dalam berapa? 5 tempat. Tamam. Nah, 5 tempat. Jadi yang 17 berada dalam 5 tempat. Nah, ini yang kita akan kenal satu-satu. Tahun kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Ya. Tahun kemarin sudah kita bahas, cuma untuk mengulang ya kita baca ulang lagi. Kita baca ulang lagi dari awal agar semua yang belum menulis juga bisa mencatat, ya. Maka apa saja yang 5 mawadhi' tadi, 5 tempat tadi? 5 tempat yang keluarnya makharijul huruf 17. Yang pertama, 5 tempat makharijul huruf. Yang pertama al-jauf. Al-jauf. Ya. Satu al-jauf. Yang kedua al-halqu bil ha, bukan kha, bukan ha. Ha, al-halq. Qaf, al-halqu. Itu yang kedua. Yang ketiga al-lisan. Apa yang ketiga? Al-lisan. Al-lisan. Yang keempat asy-syafatan. Apa? Asy-syafatan, bibir, 2 bibir. Dan yang kelima al-khayshum. Yang kelima apa? Al-khayshum. Ayo. Nah. Jadi itu 5 tempat. 5 tempat yang keluarnya 17 makharijul huruf. Jadi 17 terperinci tadi makharijul huruf itu terbagi pada 5 tempat. Ya. Ada jauf, ada halq, ada lisan, ada syafatain, sama ada khayshum. Apa itu jauf? Jauf itu adalah rongga di mulut, rongga mulut. Itu jauf artinya. Ini bibir atas, apa? Ini langit-langit mulut atas dengan langit-langit bawah, ya. Ini. Di tengah-tengah ini itu namanya jauf. Jauf itu adalah hawa, udara. Yang tidak tidak ada bentuknya, jauf. Dalam. Rongga, tahu rongga? Tidak menempel. Jadi ada huruf yang berada di jauf, yang berada di rongga mulut, yang tidak tersentuh. Tidak tersentuh di atas, tidak juga tersentuh di bawah mulut. Tengah-tengah, di hawa, di udara. Tamam. Kemudian halq, yang kedua halq, kerongkongan atau tenggorokan. Ini apa? Tenggorokan, ya. Sini ada beberapa nanti, ada 3 lagi terbagi di situ nanti. Tenggorokan. Kemudian lisan, lidah. Di lidah nanti ada beberapa tempat. Syafatan, bibir, ada juga di situ huruf keluar, makharijul huruf yang keluar. Dan yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Pangkal hidung. Sini. Di situ semua ada huruf-huruf yang keluar. Itu huruf menurut ulama qiraat. Jadi bukan menurut ulama qiraat itu. Jadi kalau ditanya, apa perbedaan huruf antara ulama ahli lughah dan ahli qiraat? Maka jawabannya apa? Menurut ulama ahli lughah, bahwasanya huruf yang disebut huruf itu adalah huruful hijaiyah. Yang ada berapa? 28. Sedangkan menurut ulama qiraat, yang dimaksud dengan huruf ada berapa? Ada 17. 17, yang mana 17 semua ini bukan huruf, tapi apa? Makharijul huruf. Bukan huruf, tapi makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Dan yang 17 ini semuanya terbagi pada berapa tempat? 5. Pada 5 tempat. Apa saja 5 tempat tersebut? Al-jauf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, sama al-khayshum. Al-jauf apa?
Ronggamu mulut. Kemudian al-halqu apa? Tenggorokan. Kemudian al-lisan lidah. Asy-syafatan al-khayshum pangkal hidung. Dari situ semua keluar 17 makharijul huruf yang menurut ulama qiraat. Tamam. Kita akan bahas masuk satu persatu tentang makharijul huruf. Kita sudah kenal tadi. Makharijul huruf ada 17, terbagi pada 5 tempat, maka 5 tempat yang itu akan kita bahas. Makharijul huruf. Ya. Apa saja makhraj huruf tadi yang 17? Pertama, kita akan membahas Fadhal. Membahas tadi apa yang pertama al-jauf. Tempat yang pertama itu al-jauf. Nah, apa saja yang keluar dari al-jauf, dari rongga mulutmu? Dari kalau orang Kali bilang luangangamu. Ya. Nah, luangangamu. Rongga mulut, luas mulut. Gitu. Apa saja? Dari luanganga itu. Nanti ditarjim luanganga atau rongga mulut. Takut penonton-penonton yang lain tidak paham ya. Terjemah luanganga bahasa Kaili itu. Jadi orang kenal kasih sedikit bahasanya kalian. Jadi yang keluar dari jauf itu adalah huruf mat. Apa huruf apa? Al-mat. Apa saja huruf mat itu? A, I, U. Itu huruf mat. Al-alifu atau kita bisa katakan al-alifu as-sakin ma qablahu wal ya'u sakin al-alifu sakinu al-maftuh ma qablahu. Itu A. Al-alifu sakin al-maftuh ma qablahu. Alif yang sukun yang sebelumnya berharokat fathah. A. Tulis al-alifu sakinu al-maftuhu ma qablahu. Itu huruf mat pertama. A. Sama-sama A. Mengantung. Kita gantung makan asya tadi. Apa asyanya tadi? Apa asya tadi? Telur. Masya Allah. Itu namanya daging kamil itu. Ahsan itu ya. A. Di usia kalian ini makan telur itu lebih penting daripada makan ayam. Ya, karena vitaminnya telur lebih banyak daripada vitaminnya ayam. Ya. Menurut apa dokter, bukan saya. Harus banyak. Anak-anak kecil harus banyak makan telur, biar cerdas otaknya. Nah. Nah. I u ba. U an ani a na. Itu kayak tidak niat begitu. U an ani a na. Minal mu'ni ma'ian ani'a. Itu al-alifu sakinu al-maftuhu ma qablah. Alif yang sukun yang sebelumnya berharokat
fathah. Itu huruf mat pertama. Huruf mat kedua i, ya sukun. Atau bisa dibilang al ya'us sakinu al maksuru ma qablahu. Al ya'us sakinu al maksuru ma qablahu. Ya yang sukun yang di belakang apa? Yang sebelumnya berharokat kasroh. I. Coba I. Minal mu'ni. Inna fatahna. Inna auhayna. In tansurullah. Balas, sudah. Senang sekali. Nah, itu tadi. Yang kedua apa huruf mat yang kedua? I atau al ya'us sakin al maksuru ma qablahu. Ya yang sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian yang terakhir apa? U. Nah. U-an. A-I-U. Utul kitab. Itu. Uhiya ilayya. Jadi u apa atau al wawu sakinu al madmumu ma qablahu. Apa? Ulang. Al wawu sakinu al madmumu ma qablahu. Waw yang sukun dan harokat sebelumnya adalah harokat dhammah. Jadi apa itu huruf mat? Bisa ulang sama-sama? A, I, U. Atau kalau apa? Kalau definisinya apa? Al alifu sakinu al maftuh ma qablahu, al ya'u sakinu al maksuru ma qablahu, al wawu sakinu al madmumu ma qablahu. Itu huruf mat. Tamam. Nah, jadi keluarnya mereka bertiga ini di mana? Di al-jauf atau yang bahasa Indonesianya adalah rongga mulut. Itu. Coba rasa tersentuh dia? Tersentuh tidak? U, I, itu di situ dia, di situ. Di mana? Di situ. U, A. Tidak tersentuh atas, tidak bawah, tidak samping, kiri, kanan, tidak. Di rongga mulut. Alas. Halas. Jadi itu. Simple. 3. Jadi 3. Yang pertama sudah halq. Berarti kita ada 17. Berarti kita sudah menyebut berapa? 3 makharijul huruf. Jadi di jauf cuma ada 3 huruful mad. Kelas 3. Berarti 17 dikurang 3 tinggal berapa? 14. Tinggal 14 makharijul huruf. Paham? Kemudian tempat yang kedua untuk makharijul huruf yaitu apa? Al-halqu. Halqu. Atau yang disebut dengan tenggorokan. Garagantang. Orang Gorontalo bilang garagantang. Mana orang Gorontalo? Betul? Siapa orang Gorontalo? Herman. Apa ini? Apa namanya ini? Siapa Herman? Mana Herman? Apa namanya ini? Garagantang. Bahasa Gorontalonya ini apa? Tenggorokan, halq. Bukan orang asli Gorontalo ini.
Gara gantang ini, gara gantang. Joko tanya, belajar dulu engkau bahasa Gorontalo. Hah? Apa? Akbar, Akbar. Dia orang kata, dia tahu apa gara gantang. Hah? Hah? Ah. Iya kah? Iya, Bayo juga dia, boleh dia tahu. Iya, intinya ini, tenggorokan Kemudian tenggorokan atau halq itu mempunyai 3 tempat. Mempunyai berapa tempat? 3. Halq terbagi menjadi 3. Jelas. Apa saja? Yang pertama, halq tadi berapa tadi? Tenggorokan menjadi apa? 3. Yang pertama ada aqsal halqi. Aqsal halqi. Hamzah, qaf, shad. Sama ya mati. Aqsal halqi. Aqsa. Pangkal atau ujungnya bawah kerongkongan namanya aqsa, paling dalam sini. Kalau sini paling luar, paling atas. Ini aqsa, ini paling dalam sini. Aqsa ujung. Nah, aqsal halqi, di aqsal halqi itu atau di tenggorokan bawah itu terdapat atau keluar di situ 2 huruf. Huruf apa saja? Apa saja? Hamzah sama ha. A, ah. A, I, U, ba. Bedakan alif tadi itu jauf, ingat alif tadi jauf, a di situ dia. Kalau hamzah a di sini dia. A I U ba. A I U ba. Ha hi hu ba. Ha aqsal halq. Nih paling bawah. Jadi kau rasa bergetar di situ dia itu. Nah, jangan kau rasa ha di sini. Salah. Ustaz, aku di sini. Tak pindah ke tenggorokanmu itu. Periksa lagi. Bawa obat. Jadi itu aqsal halq keluar 2 huruf di situ. Jadi apa? Hamzah sama ha. Makharij yang kedua dari al-halq yaitu wastul halq. Apa? Wastul halq atau tengah-tengah. Di tengah. Tengah-tengah sini ya. Antara bawah dengan atas, tengah-tengah. Apa yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan? Ain sama ha. Ain ha. Ha. A'i'uba. A'i'uba. Hahihubah. Hahihubah. Jangan Joko taruh di samping teman bagian ha, pingsan dia. Apalagi kau punya rihil misik sekarang. Jangan juga. Tutup sedikit. Itu. Jadi itu adalah huruf wastul halqi. Kemudian yang terakhir dari tenggorokan ada namanya adnal halqi. Apa? Adnal halqi. Hamzah, dal, nun, ya mati. Adna. Adna itu paling dekat, paling atas. Adnal halqi. Alif atau hamzah, dal, nun, ya mati. Adnal halqi. Atau atas tenggorokan ini. Di sini wasat di sini tadi. Di atasnya dia. Adnal halq tenggorokan. Apa yang keluar dari adnal halqi? 2 huruf juga. Ghain sama kha.
Ghaghiru bagh. Jadi makanya banyak salah itu kalau bilang go. Dia bilang go, go itu di atas ini dia itu. Di lisan sudah itu, masuk di lisan. Ada yang bilang go. Itu lisan itu, hati-hati, salah. Gha. Dia di tenggorokan ya. Kalau go, itu di atas tenggorokan dia. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Dan huruf go tidak dipantulkan. Masih banyak yang salah. Dia kira ghairil magdubi. Itu kebanyakan kita salah itu. Kebanyakan orang awam. Sudah, kau usah belajar jangan jadi orang awam lagi. Ghain bukan termasuk huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Baju di Itu tambah go. Gha huruful halqi. Ghaghiru bagh. Khakhibah. Khukhan. Khanikhna. Minal mukhni. Makhikhan. Khanikha. Besok bisa bicara kau. Hati-hati. Jadi harus perlu, itu namanya riyadatul lisan wa faqih. Itu ilmu tajwid, riyadatul lisan. Belajar melatih bagian dalam mulut. Jadi maka dari sini kita tahu al-halqu atau tenggorokan, berapa huruf yang keluar dari situ semuanya? Ada 6. Ada 6 huruf. 2 huruf di bawah, 2 huruf di tengah, 2 huruf di atas. Yang paling bawah tadi apa? Hamzah sama ha. Yang di tengah apa? Ain sama ha. Masih banyak salah bilang ha ini. Ha hi hu bah. 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 Boleh. Dan yang di atas apa? Ghain sama kha. Ghain sama kha. Dan mereka ini dinamakan huruful halqi. Kalau masih susah, dibuatkan syair. Para ulama buatkan syair. Siapa hafal syairnya? Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Masya Allah. Orang bikinkan syair. Dan syairnya ada maknanya lagi. Huruful halaq jadi syair ada maknanya. Akhi haka ilman. Berguna sekali syair. Masya Allah. Akhi haka ilman. Wahai saudaraku haka ilman. Ambil ilmu itu. Ambil ilmu. Jangan cuma kue diambil. Jangan cuma kue baku rampas. Ilmu baku rampas. Haka ilman. Diajar kita. Haka ilman. Baku rampas. Jangan buka baku rampas kue. Paling cepat. Tapi belajar paling belakang. Haka ilman. Hazahu ghairu khasirin. Orang yang mendapatnya, orang yang menguasainya, orang yang telaten dengannya, ghairu khasirin, tidak akan rugi. Hazahu ghairu khasirin. Hamzah, akhi Hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghain, khasirin kha. 6. Jadi semua huruf halaq ada 6. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan tadi yang pertama al-jauf, ada berapa? Ada 3. Ditambah 6 jadi 9. Berarti 17. Kita sudah membahas 9 makharijul huruf. Berarti 17 dikurang 9 tinggal 8. Tinggal 8 makharijul huruf.
Tinggal 8 makharijul huruf. Insyaallah taala kita bahas di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam bis. Semangat sekali.